Eternal Secret King, Chapter 261. Bab 261, Pertukaran Kehidupan. Waktu mengalir sedikit demi sedikit. Saat itu hampir tengah hari dan Suzimo belum juga keluar dari kamar rahasianya. Pedagang itu menjadi tidak sabar saat dia mondar-mandir di halaman tanpa henti, mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Pada saat ini, dia merasakan penyesalan di benaknya. Dari sudut pandangnya, alasan mengapa Suzimo tidak muncul dalam waktu yang lama pasti karena penyempurnaan senjata telah gagal. Sewa 2 tahun setara dengan 6.000 batu roh bermutu tinggi. Itu setara dengan 2 senjata roh kelas atas. Ditambah dengan yang baru saja dia sesuaikan, dia telah kehilangan 3 senjata roh kelas atas. Hanya demi berkenalan dengan master penyempurnaan senjata, aku melemparkan 3 senjata roh kelas atas. Betapa ruginya, pedagang itu frustrasi secara internal. Sore, Suzimo akhirnya keluar dari kamar rahasianya, terlihat sangat lelah, sepertinya itu sangat menguras tenaganya. Ketika pedagang melihat ini, dia semakin yakin dengan spekulasinya. Rekan Taois, di mana senjata roh kelas atas saya? Pedagang itu mendekat dengan senyum palsu. Suzimo menggelengkan kepalanya. Aku tidak memurnikan senjata roh kelas atas. Cukup benar, pedagang itu menarik senyumnya dan wajahnya menjadi gelap. Tanpa menunggu Suzimo melanjutkan, dia menyela, rekan Taoismo, sewa 2 tahun yang tidak saya kumpulkan dari Anda bersama dengan kerugian yang saya buat untuk senjata roh kelas atas ini, mari kita bicara tentang kompensasi. Kompensasi. Suzimo mengerutkan alisnya, perlahan menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresi ejekan melintas di matanya dan dia bertanya, apakah itu berarti kamu tidak menginginkan senjata roh kelas tertinggi ini? Aduh, senjata roh tingkat tertinggi. Pedagang itu tercengang, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Mata indah Niangki melebar tak percaya juga. Suzimo membuka telapak tangannya dan sebuah pedang terbang baru diletakkan dengan tenang, persis seperti yang ditentukan pedagang itu. Dia menyuntikkan energi roh ke dalamnya dan cahaya roh yang menyilaukan bersinar dari pedang. 4 sinar pola roh melintas secara berurutan, hampir membutakan si pedagang. F4 pola roh. Pedagang itu sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah dengan pantatnya, berkomentar dengan suara gemetar saat rahangnya jatuh. Senjata roh tingkat tertinggi. Setelah sekian lama, jeritan yang menusuk telinga bergema di setiap sudut kediaman. Mata pedagang itu bersinar karena kegembiraan. Dia sangat emosional sehingga dia ingin segera mengambil pedang terbang kelas atas. Namun, dia malu dan bingung. Tidak heran mengapa pedagang itu kehilangan ketenangannya. Golden Cores memiliki umur 500 tahun. Biasanya, dengan berlalunya waktu, inti emas akan memperdalam kultivasi mereka dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya, akhirnya mendapatkan 1 atau 2 senjata roh kelas atas. Namun, selain faksi teratas di daratan Tianhuang, sebagian besar inti emas bahkan mungkin tidak mendapatkan satu pun senjata roh tingkat tertinggi sepanjang hidup mereka. Rekan Taoismo, Tuan Mo. Pedagang itu berkata dengan senyum menjilat, kamu adalah master penyempurnaan senjata terbaik, tolong jangan membungkuk ke levelku. Aku hanya mengatakan omong kosong barusan, tolong jangan anggap itu sungguhan. Meskipun pedagang itu adalah inti emas, saat Suzimo dapat menyempurnakan senjata roh tingkat tinggi atau bahkan tingkat tertinggi, status mereka sudah terbalik. Ambil. Setelah membuat langkah kemajuan yang paling kritis dalam teknik penempaan senjatanya, Suzimo dalam suasana hati yang baik dan tidak dapat diganggu untuk menghitung dengan orang ini. Tuan Mo, tempat tinggal ini milik Anda mulai hari ini. Jangan ragu untuk hidup sesukamu. Pedagang itu tersenyum begitu lebar hingga hampir mekar saat dia mengambil alih pedang terbang kelas tertinggi. Kediamannya hanya bisa menjual paling banyak 100.000 batu roh bermutu tinggi. Namun, senjata roh tingkat tertinggi setidaknya berharga 500.000 batu roh tingkat tinggi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, transaksi ini merupakan keuntungan besar baginya. Cahaya telah bersinar di ujung terowongan. Dengan semangat tinggi, pedagang itu meninggalkan Mo Spirit Weapon Workshop. Pada hari itu juga, berita yang menggemparkan menyebar ke seluruh ibu kota dengan cepat. Mulai hari ini, bengkel senjata Mo Spirit tidak akan lagi menyempurnakan senjata roh kelas atas. Sebaliknya, mereka akan menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi. Apa yang dimaksud dengan menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi? Itu berarti bengkel senjata Mo Spirit sangat yakin bahwa mereka dapat menyempurnakan senjata roh tingkat tertinggi. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada master penyempurnaan senjata yang berani membanggakan hal seperti itu. Tentu saja, aturan penyesuaian senjata roh tingkat tertinggi di Mo Spirit Weapon Workshop sangat berbeda dengan aturan sebelumnya. Pertama, bengkel senjata Mo Spirit hanya akan menyesuaikan satu senjata roh tingkat tinggi setiap bulan. Itu tidak akan terbuka untuk bisnis di waktu lain. Kedua, pada awal setiap bulan, bengkel senjata Mo Spirit akan melakukan lelang dan penawar tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk menyesuaikan senjata roh bermutu tinggi untuk bulan itu. Ketiga, para pembudidaya harus menyiapkan 30 set bahan untuk senjata roh tingkat tertinggi. Saat berita itu menyebar, ibu kota langsung meledak. Banyak ahli inti emas muncul satu demi satu, keluar dari pengasingan mereka dalam upaya menuju ke Mo Spirit Weapon Workshop. Daya pikat senjata roh tingkat tertinggi terlalu besar untuk Golden Cores tetapi tidak ada pasar untuk itu. Mengingat kemampuan Suzimo, dia hanya membutuhkan 1 set bahan untuk menyempurnakan senjata roh tingkat tinggi setiap sore. Dengan itu, dia bisa menyempurnakan 30 senjata roh tingkat tertinggi dalam sebulan. Itu adalah sosok yang menakutkan. Jika semuanya ditempatkan di pasar, itu akan menimbulkan kegemparan besar dan bahkan mungkin menimbulkan banyak masalah. Akibatnya, harga senjata roh tingkat tertinggi juga akan turun. Oleh karena itu, Suzimo memikirkan metode lain. Bagi orang luar, dia hanya akan menyempurnakan 1 senjata roh tingkat tinggi setiap bulan. Namun, pada kenyataannya, Suzimo akan menggunakan 30 set bahan untuk menyempurnakan senjata roh tingkat tinggi setiap hari dan terus meningkatkan teknik penyempurnaan senjatanya. Malam itu, 2 inti emas tiba di lokakarya senjata api sejati, tampak lelah bepergian dengan embun beku di wajah mereka. Kedua Golden Core sudah tua dengan janggut putih dan rambut dengan kerutan di wajah mereka. Mata mereka keruh dan memancarkan aura tua. Meng Han, Liang Qiu, silakan masuk, rekan-rekan Taois. Elder Zhang maju dan dengan cepat menyambut mereka ke aula belakang. Penatua Zhang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Meng Han mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Hais, Penatua Zhang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Liang Qiu berkata, jangan khawatir, Tetua Zhang. Tujuan kami untuk perjalanan ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini untuk sekte tersebut. Anda dapat yakin. Itu benar, kami berdua tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Daripada mati karena usia tua, kita mungkin juga memberikan hidup kita untuk melawan orang ini dengan imbalan kemuliaan sekte api sejati. Kilatan ganas bersinar di mata Meng Han.
Selama 1,5 tahun terakhir, bengkel senjata api sejati telah bertahan lama. Namun, ketika berita tentang bengkel senjata Mo Spirit dapat menyesuaikan senjata roh tingkat tinggi menyebar, Penatua Zhang tidak bisa lagi duduk diam. Pengaruh bengkel senjata Mo Spirit semakin berkembang. Jika dibiarkan berkembang lebih jauh, tidak hanya akan mempengaruhi bisnis bengkel senjata api sejati. Bahkan reputasi sekte api sejati akan rusak parah. Sekte api sejati mengirim 2 inti emas ke ibu kota segera. Keduanya adalah Liang Qiu dan Meng Han. Rencana True Fire Sect jelas untuk bertukar nyawa. Di ibu kota Great Zhou, ada 3 regu penjaga hebat, Scarlet Future, Azure Falcon, dan White Hawk. Para komandan regu itu semuanya adalah ahli inti emas. 3 regu penjaga berpatroli di jalan-jalan siang dan malam secara bergiliran dan pengamanan ketat. Aktivitas apapun akan mengarah pada kedatangan instan para penjaga. Liang Qiu dan Meng Han bertujuan untuk membunuh Mo Ling di bengkel senjatanya sebelum regu penjaga tiba. Ini adalah upaya pembunuhan tanpa hasil, menukar hidup mereka dengan nyawanya. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa Liang Qiu dan Meng Han berada di akhir masa hidup mereka, mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Eternal Secret King, Chapter 262. Bab 262, 10 nafas. Bengkel senjata Mo Spirit, Su Zimo mengambil posisi lotus di kamarnya, menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa dari bagian penyempurnaan organ sambil memurnikan energi esensi telur naga di tubuhnya. Dengan setiap napas dan kedaluarsa, ki iblis yang kuat akan dilepaskan dari mulut dan hidung Su Zimo, menembus ruangan dan berubah menjadi berbagai binatang buas. Beberapa melebarkan sayapnya dan terbang ke langit sementara yang lain mengangkat kepala dan meraung. Semuanya memiliki bentuk yang berbeda dan sangat luar biasa. Su Zimo duduk diam di tengah ribuan binatang buas, tak bergerak saat dia memancarkan aura menakutkan yang melebihi semua kehidupan, membuat bulu kuduk merinding. Saat itu sudah larut malam dan Liang Qi sudah tertidur di kamarnya, hanya menyisakan Night Spirit di samping Su Zimo. Tiba-tiba, Su Zimo tersentak bangun dari kultivasinya dan membuka matanya, menyebabkan 2 lampu dingin bersinar sesaat di malam hari. Dia merasakan rasa gentar yang kuat. Hampir di saat yang sama, Night Spirit juga merasakan sesuatu dan berdiri. Su Zimo menyipitkan matanya. Sepertinya tidak ada yang berbeda di halaman. Jika bukan karena persepsi rohnya, Su Zimo tidak akan bisa merasakan bahwa bahaya sudah begitu dekat dengan mereka. Seseorang telah berhasil memanjat tembok dan mendarat di halaman sambil menghindari penglihatan dan pendengaran Su Zimo. Fakta bahwa itu sangat sunyi adalah bukti dari kekuatan pihak lain. Sungai Jishui masih mengalir dan memancar. Segalanya tampak normal, tetapi Su Zimo samar-samar menangkap jejak ketidaknormalan di tengah suara air mengalir. Ada ahli yang mendekat baik di depan maupun di belakang mereka. Jika Su Zimo tidak salah, orang yang datang seharusnya adalah Golden Core. Liang Qiu dan Meng Han tidak berani gegabah dan sudah membuat rencana mereka di lokakarya senjata api sejati. Untuk memastikan tidak ada yang salah, keduanya berpisah. Salah satu dari mereka akan memanjat tembok sementara yang lain akan menyusup ke sungai Jishui dan mengalir ke bawah. Pada saat yang hampir bersamaan, kedua inti emas yang mendekati akhir masa hidup mereka memasuki kediaman dan menuju ke kamar Su Zimo. Hingga saat ini, keduanya belum menggunakan energi roh apapun. Saat mereka melakukannya, terutama saat mereka bertarung, para penjaga ibu kota pasti akan waspada. Semakin cepat mereka memberitahu penjaga ibu kota, semakin sedikit waktu yang tersisa. Tiba-tiba, pemandangan samar datang dari dalam ruangan. Kamu akhirnya di sini. Setelah mendengar itu, ekspresi Liang Qiu dan Meng Han berubah. Tepat setelah itu, kecemerlangan menyilaukan bersinar di bawah kaki mereka. Cahaya formasi arai. Ada formasi susunan yang diukir di luar ruangan. Cahaya formasi itu seperti obor yang ditembakkan ke langit, menambahkan niat membunuh ke kegelapan yang luas. Malam ini, giliran Azure Falcon berpatroli. Setiap penjaga Azure Falcon memiliki binatang iblis Azure Falcon sebagai pendamping, karena itulah namanya. Setiap Azure Falcon adalah roh iblis yayasan pendirian yang luar biasa dan kuat. Ketika mereka mengepakkan sayap dan melepaskan kekuatan penuh mereka, kecepatan mereka sangat cepat. Semua penjaga Azure Falcon yang berpatroli di jalan-jalan ibu kota melihat sinar cahaya formasi. Lihatlah cahaya formasi itu. Itu harus menjadi formasi kelas 2. Petik 2. Ya, tapi dari cara cahayanya sangat beraneka ragam, mungkin ada 2 atau lebih formasi yang menyatu bersama. Penjaga Azure Falcon berdiskusi saat mereka melaju menuju asal balok formasi. Dari arah mana datangnya? Menilai dari lokasinya, sepertinya bengkel senjata Mo Spirit. Oh tidak, Tuan Mo dalam masalah. Banyak ekspresi penjaga Azure Falcon berubah drastis saat mereka menyerang ke depan. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan lencana hijau dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Sesampainya di titik tertinggi, lencana itu meledak tanpa suara, membentuk Azure Falcon raksasa. Lencana Azure Falcon. Seseorang hanya akan menggunakan lencana Azure Falcon jika sesuatu yang sangat penting terjadi. Selama 2 tahun terakhir, orang yang paling terkenal dengan pengaruh terbesar di ibu kota adalah pemilik Mo Spirit Weapon Workshop, Weapon Refinement Master Mo Ling. Sekarang, bahkan untuk diskusi dan gosip mereka, orang-orang menyebutnya sebagai Tuan Mo karena rasa hormat. Satu-satunya fakta bahwa dia dapat menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi sudah cukup untuk memberi Mo Ling gelar Master Penyempurnaan Senjata nomor 1 di dinasti Zhou Agung. Di ibu kota, baik Golden Core tahap awal atau tahap akhir, merupakan kehormatan bagi mereka untuk dapat bertemu dengan Tuan Mo. Hampir pada saat yang sama, sesosok hijau melompat ke udara dan melesat menuju bengkel senjata Mo Spirit seperti kilat. Saat cahaya formasi bersinar, Meng Han dan Liang Qiu merasakan hati mereka tenggelam. Itu hanya formasi kelas 2 dan tidak cukup untuk menjebak mereka berdua. Namun, mereka berdua sudah memberitahu penjaga ibu kota bahkan sebelum mereka melihat Mo Ling yang legendaris. Itu setara dengan kehilangan inisiatif dan mereka sekarang dalam posisi pasif mengingat perubahan total dalam keadaan. 10 napas. Jika komandan penjaga Azure Falcon, Mu Dongqing, menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas ke sini, dia hanya membutuhkan waktu 10 napas. Ini berarti Liang Qiu dan Meng Han harus menemukan Mo Ling dan membunuhnya di tempat dalam waktu 10 napas. Jika tidak, setelah 10 napas, begitu komandan penjaga Azure Falcon tiba, mereka akan mati. 10 napas lebih dari cukup waktu. Liang Qiu berteriak sambil menyulap segel tangan dengan tangan kirinya, menyihir seni roh. Lengan kanannya bergetar dan pedang terbang melesat keluar. Hampir seketika, 3 pola roh menyala di pedang, itu adalah senjata roh kelas atas. Ledakan. Dengan ledakan keras, penghalang formasi tingkat 2 hancur di tempat dan menghilang, memperlihatkan seorang kultivator berjubah hijau di belakang.
Dia tampan dan memiliki ekspresi tenang saat dia memandang dengan dingin. Pada saat yang sama, Meng Han menamparkan tas penyimpanannya dan melambaikan kedua tangannya, menembakkan dua berkas cahaya dingin. Pola roh menyala dengan cara yang mempesona. Dua pedang terbang kelas atas. Pergi ke neraka. Pedang terbang Meng Han menusuk ke arah kultivator berjubah hijau seperti dua berkas cahaya. Bahkan sebelum pedang tiba, suhu di sekitarnya turun dengan cara yang menyesakkan. Sekarang, napas telah berlalu. Semua orang tahu situasinya. Hanya ada dua pria dan satu binatang buas di Mo Spirit Weapon Workshop dan kultivator berjubah hijau di depan mereka jelas bukan gadis kecil bernama Nian Qi, identitasnya terungkap. Kenyataannya, saat mereka melihat Suzimo, Liang Qiu dan Meng Han sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Mo, yang disebut sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 di dinasti Zhou Agung, adalah seorang pemuda berusia 20-an. Selanjutnya, pemuda itu hanya di yayasan pendirian. Tapi dengan sangat cepat, Liang Qiu dan Meng Han sadar kembali saat ekspresi ejekan melintas di mata mereka. Bagi mereka berdua, Suzimo sudah mati. Di bawah kekuatan gabungan dari dua inti emas, terlepas dari kenyataan bahwa Suzimo hanya berada di yayasan pendirian tahap akhir, bahkan jika dia adalah seorang kultivator meridian, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 napas. Dua pedang terbang Meng Han menusuk ke arah Suzimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Suzimo tidak mengelak sama sekali, tanpa ketakutan konyol atau tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ini sudah berakhir. Liang Qiu dan Meng Han memelototi Suzimo dengan dingin, seolah-olah mereka bisa memvisualisasikan gambaran kepala Suzimo yang tertusuk oleh pedang terbang dengan darah segar menyembur keluar. Patah. Saat berikutnya, suara pecah di medan perang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Dia tidak mati. Pedang terbang itu tidak menembus Suzimo dan malah menabrak penghalang cahaya lainnya. Ada formasi susunan lain selain formasi grade 2. Ini adalah formasi rantai. Dua napas telah berlalu. Eternal Secret King, Chapter 263. Bab 263, Situasi Berbahaya. Di mata Liang Qiu dan Meng Han, Suzimo berdiri tidak jauh dari sana, sepertinya dalam jangkauan. Namun kenyataannya, ada puluhan formasi grade 2 yang berdiri di antara mereka. Setahun yang lalu, pada malam ketika Night Spirit membunuh tikus bayangan, Suzimo telah menyadari bahwa seseorang di ibu kota menginginkan nyawanya. Bahkan, mungkin ada Golden Core yang dikirim untuk membunuhnya di masa depan. Kesenjangan antara yayasan pendirian dan ranah Golden Core terlalu besar. Bahkan jika Suzimo adalah seorang kultivator abadi dan iblis, dia tidak akan mampu menghadapi inti emas secara langsung dengan pelepasan penuh kekuatan ki darahnya. Begitu inti emas tiba, Suzimo pasti akan mati. Namun, ini adalah ibu kota Zhou Agung. Yang ingin dilakukan Suzimo bukanlah menghadapi inti emas secara langsung, tetapi mengulur waktu. Selama dia bisa bertahan untuk waktu yang singkat dan menunggu penjaga ibu kota tiba, percobaan pembunuhan oleh Golden Core akan sia-sia. Untuk hari ini, Suzimo menyiapkan banyak formasi tingkat 2 di luar, terhubung dan saling berhubungan. Bahkan jika orang yang tertangkap adalah Golden Core, mereka tidak akan dapat menghilangkan formasi dalam waktu singkat. Ada lusinan ilusi, formasi menjebak dan membunuh digabungkan menjadi satu. Meskipun mereka semua adalah formasi kelas 2, itu adalah puncak dari formasi kelas 2. Bang, bang, bang. Liang Qiu dan Meng Han terus merilis seni roh mereka. Cahaya bersinar di langit malam saat suara formasi susunan yang pecah terdengar. Dalam sekejap mata, 2 napas lagi telah berlalu. 4 napas telah berlalu sejak mereka berdua terbuka. Namun, keduanya masih terjebak dalam formasi, tidak dapat mengisi daya. Merasakan urgensi waktu, ekspresi Meng Han sedikit berubah saat dia dengan dingin bertanya, berapa banyak formasi yang dibuat orang ini? Keduanya telah menghancurkan setidaknya 10 formasi dalam 2 napas waktu tetapi mereka masih belum keluar dari area tersebut. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati di dalam formasi bahkan tanpa melihat Suzimo sendiri. Liang Qiu mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya dengan kilatan ganas di matanya. Swoosh! Jimat itu melayang di udara saat 3 pola roh yang menyilaukan berkilau di atasnya, memancarkan kekuatan yang sangat kuat yang meningkat. Jimat kelas 3, jantung Suzimo berdetak kencang. Aura yang dipancarkan oleh jimat tingkat 3 itu lebih menakutkan daripada serangan gabungan Liang Qiu dan Meng Han. Bahkan tubuhnya akan ditembus seketika jika dia terkena kekuatan jimat itu secara langsung. Jimat itu hancur, ledakan. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, tanah di Mo Spirit Weapon Workshop berguncang keras. Lempengan batu retak, bumi bergemuruh dan rumah berguncang seolah bisa runtuh kapan saja saat awan debu membumbung kemana-mana. Inti dari jimat yang hancur mengeluarkan cahaya menyilaukan yang mirip dengan matahari yang turun saat kekuatan penghancur berdesir ke segala arah. Awalnya, ada sekitar 30 formasi aneh tingkat 2 yang tersisa di sekitar Liang Qiu dan Meng Han. Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang formasi, mereka harus mengandalkan kekuatan kasar untuk menerobos formasi dan 10 nafas sudah cukup bagi mereka untuk menangani semuanya. Namun, bahkan jika mereka bisa menghilangkan formasi, misi mereka akan gagal. Waktu sangat penting, oleh karena itu, Liang Qiu tidak punya pilihan selain mengambil jimat kelas 3 itu. Itu adalah teknik ofensifnya yang paling kuat dan dia telah memperdagangkannya dengan hampir seluruh tabungan hidupnya, itu juga kartu truf terakhirnya. Setelah jimat itu hancur, kekuatan yang mengerikan menghancurkan semua 30 formasi kelas 2 yang aneh dalam sekejap. Masih ada 5 nafas waktu yang tersisa. Saat formasi hancur, Night Spirit bergerak. Bayangan hitam melintas, tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang dengan kedok malam dan tiba hampir seketika di depan Liang Qiu. 10 cakar tajam diam-diam menjangkau dari celah telapak tangan. Panjang, tajam, dan sedikit melengkung, mereka seperti 10 kait besar yang bersinar dengan kilatan dingin. Hampir mustahil bagi seseorang untuk membebaskan diri jika mereka dipukul dengan cakar seperti itu. Sepasang cakar depan Night Spirit mencengkeram bahu Liang Qiu sementara cakar belakangnya mengenai tulang rusuk Liang Qiu. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan menggigit leher Liang Qiu dengan kejam. Meskipun itu adalah gerakan sederhana, itu hampir membuat seluruh tubuh Liang Qiu tersegel. Begitu bahunya terkunci, itu setara dengan lengannya yang lumpuh. Cakar belakang yang menusuk tulang rusuk tidak hanya menembus organ Liang Qiu, Night Spirit bahkan bisa mengubah posisi untuk melawan kaki Liang Qiu setiap saat. Itu belum berakhir. Ekor seperti tombak Night Spirit berkilauan dengan cahaya gelap dan sudah menusuk ke arah dantian Liang Qiu dalam diam. Setiap metode terkuat dari Golden Core Perfected Being adalah menghancurkan Golden Core mereka sendiri. Penghancuran diri dari Golden Core akan langsung melepaskan kekuatan menakutkan yang bahkan bisa membunuh pembudidaya pada level yang sama.
Tentu saja, begitu mereka memilih opsi itu, Golden Core yang menghancurkan diri sendiri pasti akan musnah tanpa tersisa. Oleh karena itu, tidak ada Golden Core yang akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri hingga saat-saat terakhir. Faktanya, banyak inti emas akan memilih untuk tidak menghancurkan diri sendiri bahkan sampai saat mereka mati. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghancurkan diri sendiri. Dengan menusuk dantian Liang Qiyu dengan ekornya, Night Spirit memastikan bahwa Liang Qiyu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak punya cara untuk mundur. Serangan Night Spirit sempurna dan tanpa celah, setiap detail mendorong batas pembunuhan. Teknik cemerlang seperti itu biasanya diasah melalui pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya dan pertempuran di mana seseorang mengalami pencukuran dekat dengan kematian. Namun, Night Spirit adalah pengecualian. Tidak ada yang mengajarkannya hal-hal itu. Seolah-olah semuanya tertanam di tulangnya dan berakar dalam kemampuan bawaan yang diwarisi dari garis keturunannya. Liang Qiyu dapat mengetahui tentang mematikan dalam serangan pembunuhan Night Spirit dan terkejut saat jejak kepanikan yang tak terkendali melintas melewati matanya. Namun, dia adalah Golden Core. Selain itu, dia adalah inti emas yang telah hidup selama hampir 500 tahun. Dia telah melihat dan mengalami terlalu banyak pertempuran dalam hidupnya. Dengan kecepatan yang lebih rendah dari Night Spirit, jika Liang Qiyu memilih untuk menghindar secara naluriah pada saat ini, dia pasti akan mati. Dia menekan kepanikan di hatinya dan menyentuh tas penyimpanannya dengan ekspresi tenang. Seketika, jimat perlindungan muncul di tangannya yang dia hancurkan. Suara mendesing. Sebuah penghalang muncul di tubuh Liang Qiyu yang menyala sangat terang dan meledak dengan energi yang mengejutkan. Hampir semua jurus pembunuhan Night Spirit dibelokkan oleh jimat pelindung. Pada saat yang sama, tubuh Night Spirit ditolak oleh kekuatan jimat pelindung. Liang Qiyu berkeringat dingin. Retakan, retakan, retakan. Penghalang cahaya retak dan redup. Meskipun dia tidak terluka, serangan Night Spirit telah membuatnya kehilangan jimat perlindungan tingkat 3 begitu saja. Namun, jimat tingkat 3 memperpanjang hidup Liang Qiyu, membuatnya mengatur napas. Beastry Start, beraninya kamu. Liang Qiyu sangat marah saat dia mengaktifkan inti emasnya, menyebabkan energi roh murni disalurkan darinya. Menyulap segel dengan tangan kirinya, dia melambaikan tangan kanannya dan menusuk kepala Night Spirit dengan pedang ki yang sangat besar. Saat Night Spirit melewatkan serangannya, ia sudah menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Fiuh, sebuah cahaya dingin melintas. Karena jarak di antara mereka terlalu dekat, ditambah dengan fakta bahwa Liang Qiyu telah mengerahkan seluruh kekuatannya di saat marah, pedang terbang itu muncul hampir seketika. Night Spirit memutar kepalanya dengan sekuat tenaga, menghindari kerusakan mematikan saat aliran darah bersinar. Luka yang cukup dalam untuk memperlihatkan tulang muncul di pipi Night Spirit saat darah menetes kemana-mana. Faktanya, mengingat kekuatan Liang Qiyu sebagai inti emas, bahkan jika Night Spirit telah menghindari kerusakan pada titik vitalnya, ki pedang dari pedang terbang seharusnya cukup untuk memotong kepala Night Spirit menjadi dua. Namun, sisik hitam pekat di pipi Night Spirit memblokir sebagian besar kerusakan dari pedang ki, membuatnya bertahan. Hanya dalam satu kali serangan, semuanya sudah berada dalam situasi yang berbahaya. Jika pria atau binatang itu telah menangani hal-hal yang salah dengan sedikit keraguan, satu pihak akan mati di tempat. Eternal Secret King, Chapter 264. Bab 264, Membunuh Inti Emas. Tidak peduli apa, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Night Spirit masih dalam fase masa kanak-kanak dan hanya bisa dianggap sebagai roh iblis yayasan pendirian. Meskipun Liang Qiyu adalah orang tua yang telah melewati masa jayanya, bagaimanapun juga dia masih merupakan inti emas. Selanjutnya, pedang terbang itu hanyalah serangan pertamanya. Saat dia menyerang dengan pedang, Liang Qiyu menyulap segel roh dengan tangan kirinya, membentuk tombak api besar. Itu memancarkan panas yang sangat menyengat yang membakar udara di sekitarnya, menghasilkan suara berderak. Beastry Start, mati. Liang Qiyu meraung dan menunjukkan senyum sinis. Jarak antara keduanya sangat dekat. Selain itu, Night Spirit baru saja menghindari pedang terbang Liang Qiyu dan tubuhnya masih melayang di udara, berhadapan dengan gaya yang dihasilkan. Oleh karena itu, sama sekali tidak mampu menghindari serangan baru. Setelah terkena seni roh dari Golden Core, bahkan dengan sisik hitam pekat sebagai perlindungan, Night Spirit mungkin akan menderita cedera serius. Itulah inti dari pertarungan jarak dekat, sangat berbahaya, kemenangan seringkali ditentukan dalam satu kejadian. Dengan perubahan keadaan yang mencolok, serangan Night Spirit yang meleset menyebabkannya kehilangan inisiatif dan akhirnya jatuh ke dalam krisis besar. Di sisi lain, Meng Han mulai menyerang Su Zimo juga. Fiuh, fiuh, suara pisau tajam merobek udara menusuk dan dingin. Melewati langit malam, kedua sinar pedang itu tiba di hadapan Su Zimo hampir dalam sekejap mata. Meng Han tidak meremehkan Su Zimo hanya karena yang terakhir adalah penggarap pendirian yayasan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya bahkan sebagai singa yang bertarung melawan kelinci. Kedua pedang terbang itu tiba satu demi satu, menjebak Su Zimo di tengah dan memotong rute mundurnya. Setelah formasi dihilangkan, Su Zimo dan Night Spirit benar-benar terungkap di hadapan dua inti emas tanpa ada peluang untuk melewati banyak hal dengan keberuntungan. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka. Saat Meng Han menyerang, Su Zimo tidak melihat serangan itu dengan matanya. Itu karena dia tahu bahwa Golden Core terlalu cepat, pada saat dia melihat pedang terbang mendekat, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Su Zimo mengandalkan persepsi roh sepenuhnya. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Saat dua pedang terbang Meng Han menyerang, Su Zimo menurunkan tubuhnya dan langsung tergeletak di tanah. Menggunakan anggota tubuhnya, dia menyerang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat seperti piton yang gesit. Meng Han mengerutkan kening saat pedang terbang meleset. Jelas, dia tidak menyangka Su Zimo akan melakukan tindakan seperti itu. Su Zimo menempel di dekat tanah dan bergerak dengan ekspresi tenang, memancarkan cahaya yang dalam di matanya seolah-olah dia sedang mengincar mangsa. Hampir bersamaan, di sisi lain medan perang, tombak api besar hendak meninggalkan ujung jari Liang Qiyu. Namun, mata Night Spirit gelap gulita dan dingin tanpa sedikit pun kepanikan. Riak aneh tiba-tiba muncul di kehampaan antara binatang buas dan pria itu. Swoosh, seolah-olah ada sesuatu yang menembus langit malam dan menusuk ke belakang. Itu adalah ekor Night Spirit. Puff, suara senjata tajam menusuk daging bisa terdengar saat pisau cukur di ekor Night Spirit menembus lengan panjang Liang Qiyu. Liang Qiyu hanya bisa berteriak saat menerima luka yang begitu serius, lengannya gemetar dan energi roh yang terkumpul di ujung jarinya hampir menghilang. Meskipun tombak api ditembakkan dengan sekuat tenaga, kekuatannya jauh lebih lemah.
Bang, seperti yang diharapkan Liang Qiu, Night Spirit tidak memiliki energi untuk menghindari tombak api yang masuk dan dipukul tepat di dada. Namun, karena kekuatan tombak api yang melemah, Night Spirit hanya berguling di tanah satu kali sebelum bangun. Itu memiliki tatapan ganas dan aura haus darah terpancar dari tubuhnya. Liang Qiu tidak mengira situasi akan berubah saat mereka bertukar pukulan. Langkah Night Spirit di ambang kematian tidak hanya berhasil mencegah krisisnya, tetapi malah melukainya. Itu adalah bakat untuk bertarung. Dengan memanfaatkan bakat tempurnya yang luar biasa, Night Spirit dengan paksa membalikkan situasinya yang mengerikan dan bahkan mendapatkan keuntungan melawan inti emas. Sebelum Liang Qiu bisa menarik napas, niat membunuh yang mencekik lainnya menghantamnya. Bayangan hitam tiba-tiba berdiri dari tanah dan mendekat. Mati. Dengan teriakan keras, Su Zimo mengayunkan lengannya dan membuat busur besar di udara. Menggunakan tinjunya seperti segel, itu turun dari langit dan meledakkan udara seketika dengan ledakan yang memekakkan telinga. Waktu sepertinya telah berhenti. Pada saat itu, pupil Liang Qiu menyempit saat jantungnya berhenti berdetak. Hanya dalam beberapa saat, kejutan yang diterima Liang Qiu benar-benar terlalu berlebihan. Night Spirit hanyalah salah satunya. Kultivator berjubah hijau bernama Mo Ling bahkan lebih. Liang Qiu benar-benar tidak menyangka bahwa alih-alih memilih untuk melarikan diri dalam menghadapi serangan gabungan dari dua inti emas, penggarap pendirian yayasan belaka memilih untuk membalas melawan inti emas. Keberanian macam apa itu? Selain itu, waktu serangan Su Zimo sangat tepat. Jimat perlindungan Liang Qiu hancur, lengan kirinya terluka, dia belum mengambil pedang terbangnya dan energi rohnya belum pulih setelah melepaskan seni rohnya. Ini adalah saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Terhadap tinju masuk Su Zimo, Liang Qiu tidak memiliki cara untuk bertahan dan hanya bisa mengangkat tangan kanannya secara naluriah untuk memblokir. Pada saat yang sama, dia mundur terus-menerus. Bang, lengan Liang Qiu bertabrakan dengan tinju Su Zimo dan menghasilkan suara kekalahan yang besar. Patah. Tepat setelah itu, suara meringis dari tulang retak bisa terdengar. Liang Qiu dapat melihat bahwa lengan bawahnya benar-benar patah, terpelintir menjadi keadaan yang sangat aneh. Membuka mulutnya, dia hendak berteriak ketika aura kematian yang bahkan lebih mengerikan menerjangnya, menelan suaranya utuh. Segel raksasa yang mematahkan lengannya itu tidak berhenti sama sekali dan terus menghantam kepalanya tanpa kekuatannya berkurang banyak. Jika dia dipukul, kepala Liang Qiu akan meledak di tempat. Fiuh, salah satu pedang terbang Meng Han terlibat dalam pertempuran dengan Night Spirit. Pada saat yang sama, pedang terbangnya yang lain melesat dan menusuk ke arah belakang kepala Su Zimo. Jika Su Zimo memilih untuk menghindar, Liang Qiu pasti akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari kesulitan ini mengingat bidang kultivasi yang terakhir. Jika Su Zimo memilih untuk mengabaikannya, sementara dia pasti bisa membunuh Liang Qiu, kepalanya akan tertusuk dan dia akan segera mati. Dalam sekejap, Su Zimo tidak ragu saat matanya berkedip dan dia menarik kembali tangan kanannya yang telah berubah menjadi segel raksasa tanpa ekspresi. Liang Qiu mengembuskan napas panjang. Basah kuyup, dia mundur dengan tiba-tiba seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka. Tanpa menoleh ke belakang, Su Zimo merentangkan tangan kanannya ke belakang kepala seolah-olah dia ingin bertahan melawan sinar pedang terbang dengan tangan kosong. Saat mereka melihat itu, Meng Han dan Liang Qiu tertegun. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Mo Ling, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan pedang terbang kelas atas dari inti emas. Untuk apa tindakannya itu? Apakah Mo Ling menjadi bodoh? Dentang, pedang terbang itu menusuk telapak tangan kanan Su Zimo dan darah mengalir keluar. Namun, suara benturan logam bisa terdengar. Pedang terbang itu tidak berhasil menembus telapak tangan kanan Su Zimo sepenuhnya. Ekspresi Meng Han berubah drastis. Bagaimana itu mungkin? Meskipun dia berhasil memblokir serangan itu, kekuatan besar dari pedang terbang itu menyebabkan Su Zimo masih mendengus saat daging di lengannya meledak menjadi kabut berdarah. Menggunakan kekuatan itu, Su Zimo maju selangkah dengan momentum dan muncul di hadapan Liang Qiu seketika. Liang Qiu baru saja santai dan belum menarik napas ketika hatinya tenggelam sekali lagi. Tidak baik, terhadap tatapan Su Zimo, Liang Qiu membatu. Bagaimana itu tatapan manusia? Tatapan itu jelas ingin melahap manusia. Su Zimo merentangkan tangan kirinya. Tulang dan tendonnya berdering pada saat yang sama sementara lengannya melebar seperti ular besar sebelum melilit kepala Liang Qiu. Kepala Liang Qiu berputar di lehernya dan hampir putus. Pada saat berhenti bergerak, wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Liang Qiu meninggal di tempat. Inti emas telah mati. Eternal Secret King, Chapter 265. Bab 265, Peperangan Psikologis. Dari saat Night Spirit menyerang hingga 2 putaran pertarungannya melawan Liang Qiu, kemudian Su Zimo mendekat dengan beberapa gerakan pembunuhan untuk membunuh Liang Qiu, sementara seluruh proses tampak lambat menurut narasi, semuanya hanya membutuhkan waktu 2 napas. Halaman tiba-tiba terdiam. Meng Han menatap Liang Qiu yang jatuh ke tanah dengan mata terbelalak tak percaya. Inti emas telah mati di tangan penggarap pendirian yayasan. Semuanya terjadi terlalu cepat, itu sangat cepat sehingga Meng Han hampir tidak bisa menerimanya. Yang lebih membingungkan Meng Han adalah mengapa pedang terbangnya tidak berhasil menembus telapak tangan Su Zimo. Pedang terbang itu jelas merobek daging Su Zimo, tetapi mengapa tiba-tiba tersangkut, mengeluarkan suara benturan logam. Jika bukan karena itu, Liang Qiu tidak akan mati. Itulah kebenarannya. Meskipun Su Zimo adalah seorang kultivator abadi dan iblis dan Night Spirit memiliki cakar yang sangat tajam, dalam hal kekuatan yang sebenarnya, tak satu pun dari mereka yang bisa menghadapi Golden Core secara langsung. Mengingat lingkungan dan situasi lain, baik Su Zimo dan Night Spirit hanya bisa kabur dalam situasi 1 lawan 1. Namun, ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi hasil pertarungan antar kultivator. Night Spirit memiliki pujian paling besar karena mereka mampu membunuh inti emas. Jika dia tidak menyerang untuk menghancurkan jimat perlindungan Liang Qiu sambil menarik sebagian besar perhatiannya, Su Zimo tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Tentu saja, kesalahan terbesar Liang Qiu adalah meremehkan semangat dan tekad Su Zimo. Bukan hanya dia, Meng Han tidak menyangka bahwa Su Zimo akan berani membalas pembunuhan 2 inti emas juga. Hanya dalam waktu 2 napas, situasinya sudah terbalik. Liang Qiu sudah mati. Meng Han adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Yang terpenting, dia hanya memiliki 3 napas waktu tersisa. Pada suatu saat, seorang gadis berusia sekitar 18 tahun keluar dari salah satu kamar. Memiliki kecantikan yang luar biasa saat mengenakan gaun panjang yang elegan, rambutnya yang layu dikeriting dan diletakkan di belakang punggungnya. Pedang terbang melayang di depan Liang Qi, bergetar dan memancarkan cahaya terang. Ada 4 pola roh yang bersinar di atasnya. Itu adalah pedang terbang kelas atas. Meng Han melirik dan mulutnya kram sementara bola matanya hampir keluar dari rongganya.
Sebagai inti emas, dia telah hidup selama lebih dari 400 tahun. Bahkan sekarang dia mendekati kematian, dia tidak pernah menggunakan pedang terbang tingkat tertinggi dalam hidupnya. Namun, gadis itu hanya seorang pelayan di tahap awal yayasan pendirian dan dia memiliki pedang terbang kelas atas sendiri. Tiba-tiba, Meng Han mengingat beberapa rumor baru-baru ini di ibu kota. Banyak pembudidaya mengatakan bahwa pembudidaya berjubah hijau di hadapannya adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari seluruh dinasti Zhou Agung dan bahkan dapat menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi. Sebelumnya, Meng Han mencemooh dan menolak untuk mempercayai rumor tersebut. Dia telah hidup begitu lama tetapi dia belum pernah mendengar tentang master penyempurnaan senjata yang berani menyombongkan diri bahwa mereka dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Tapi sekarang, ketika dia melihat pedang terbang tingkat tertinggi yang melayang di depan Nian Qi, Meng Han mempercayainya. Jika bahkan seorang pelayan wanita memiliki pedang terbang kelas tertinggi, berapa banyak senjata roh kelas tertinggi yang dimiliki Mo Ling? Di halaman, Su Zimo, Night Spirit, dan Nian Qi berdiri di 3 arah berbeda, berhadapan dengan Meng Han. Biasanya, seorang gadis kecil pada tahap awal pendirian yayasan seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi Meng Han. Namun, masalahnya adalah dengan pedang terbang tingkat tinggi yang dia pegang. Sementara penggarap pendirian yayasan tahap awal jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup, kekuatan membunuh pedang terbang tingkat tertinggi terlalu besar. Dua pria dan satu binatang memiliki metode yang berbeda, salah satu dari mereka akan menjadi tidak penting secara individual. Namun, ketiganya memiliki kartu truf mereka sendiri dan tidak bisa diremehkan. Pedang terbang kelas atas Nian Qi, cakar Night Spirit dan fisiknya yang sangat kuat. Adapun Su Zimo, dia adalah orang yang paling tak terduga untuk Meng Han. Dia memiliki kelincahan dan kecepatan binatang iblis, kekuatan ledakan yang menakutkan, teknik yang rumit untuk pertempuran jarak dekat serta kepekaan yang tajam terhadap bahaya. Terhadap penggarap pendirian yayasan itu, Meng Han benar-benar merasakan rasa takut dari lubuk hatinya. Meninggalkan semua pikiran yang tidak perlu, Meng Han tiba-tiba berteriak dan menyerang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah langkah terakhir dan kesempatannya untuk membunuh Su Zimo. Fiu, lengan baju Meng Han mengepak saat dua pedang terbang ditembakkan. Pada saat yang sama, dia membuat segel dengan tangan kirinya, mengembunkan piringan api raksasa yang menyelimuti Night Spirit. Serangan Meng Han adalah 1 lawan 3 dan dia memiliki strategi individu untuk mereka. Setelah menyaksikan kecepatan Night Spirit, dia tahu bahwa akan sulit untuk memblokir Night Spirit menggunakan pedang terbang kecuali teknik pedangnya cukup rumit. Oleh karena itu, Meng Han memilih untuk menyerang dengan Spirit Art yang memiliki area efek yang lebih luas. Tujuan dari seni roh itu hanyalah untuk memperlambat roh malam. Adapun dua pedang terbang yang sangat cepat lainnya, salah satunya menargetkan Nian Qi sementara yang lain ditujukan pada Su Zimo. Mata Su Zimo berkedip, saat Meng Han menyerang dengan pedangnya, sosok Su Zimo bergeser dan bergerak cepat mendekati tanah, tiba di depan yang pertama dalam sekejap mata. Bangkit, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan dadanya membusung. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah dan mengangkat kedua tangan seolah-olah sedang memegang buah persik di telapak tangannya sambil niat membunuh dimuntahkan dari matanya. Kamu ditipu. Mata Meng Han berbinar saat dia tertawa kecil. Mengaduk inti emasnya, tangannya menyulap segel dan dua tombak panjang terbentuk, menusuk dengan kejam ke arah Su Zimo. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Serangan bertenaga penuh oleh Golden Core seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihadapi Su Zimo secara langsung. Saat Liang Qiu jatuh, Meng Han menyadari bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Su Zimo, selama Su Zimo menghindarinya dengan cara apapun, akan sulit baginya untuk membunuh pihak lain dalam 3 tarikan napas. Oleh karena itu, Meng Han memilih untuk menahan Night Spirit terlebih dahulu sebelum menyerang Su Zimo dan Nian Qi secara bersamaan. Pedang tunggal itu tidak menimbulkan ancaman bagi Su Zimo. Namun, itu cukup untuk membunuh Nian Qi. Tidak semua orang memiliki persepsi roh Su Zimo dan bisa menghindari pedang terbang dari inti emas di ranah pendirian yayasan. Oleh karena itu, jika Su Zimo ingin menyelamatkan Nian Qi, dia harus menyerang Meng Han dengan sekuat tenaga. Ini adalah adegan yang sama seperti saat Su Zimo membunuh Liang Qiu sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah Liang Qiu tidak siap, tapi Meng Han sepenuhnya siap. Sebelum pedang terbang menyerang Nian Qi, pedang itu jatuh ke tanah tanpa kendali Meng Han. Serangan itu hanyalah tipuan untuk memancing Su Zimo maju. Perhatian penuh Meng Han terfokus pada Su Zimo sejak awal. Su Zimo setengah berlutut di tanah sementara Meng Han berdiri tegak menatap yang pertama. Keduanya sangat dekat dan hampir bertatap muka. Sepertinya akhir cerita Su Zimo sudah diputuskan. Tiba-tiba, Meng Han melihat jejak ejekan di mata Su Zimo. Membunuh. Saat berikutnya, Su Zimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga dari dalam tenggorokannya. Aliran besar udara ditembakkan seperti anak panah. Sama sekali tidak siap, tubuh Meng Han bergetar dan dia sedikit bingung. Tangannya berhenti sejenak tetapi masih mendorong ke bawah. Saat Meng Han linglung sejenak, Su Zimo sudah mengerahkan kekuatan di kedua kakinya dan jatuh ke tanah sambil mundur. Seluruh proses itu cair seperti air tanpa rasa lamban sama sekali. Su Zimo bergegas ke depan sambil mundur lebih cepat tanpa penundaan sama sekali. Serangan pertama Meng Han adalah tipuan. Namun, persembahan buah keras Sang Win Su Zimo juga tipuan. Yang ditipu bukanlah Su Zimo, melainkan Meng Han. Su Zimo menyadari bahwa Meng Han akan mencoba membunuhnya tetapi dia tidak dapat mengabaikan Nian Qi. Itulah mengapa dia membuat langkah maju untuk mundur. Dalam perang psikologis di ambang kematian ini, Su Zimo tetaplah yang menang pada akhirnya.